Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Bu Citra Maharani di pembelajaran sejarah peminatan. Untuk hari ini, materi yang akan dibahas masih sama seperti yang kemarin. Nah, kalau kalian ingat kan, kita sudah belajar ya mengenai bagaimana perkembangan organisasi regional dan global. Dan untuk minggu kemarin, kita sudah mempelajari 3 organisasi. Yang pertama itu ada OPEC, APEC, serta SARC. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari gimana sih perkembangan dari organisasi EEC, GATT, serta WTO. Nah, Ibu harap di pembelajaran daring ini kalian menyimak videonya sampai akhir. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan PC ke Ibu. Terima kasih. Sekarang kita maju ke materi pertama, yaitu EEC atau dalam bahasa Inggris yaitu European Economic Community atau dalam bahasa Indonesia yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, kira-kira kapan sih EEC ini tuh dibentuk? Nah, EEC dibentuk pada tanggal 25 Maret tahun 1957 di Roma. Nah, EEC itu apa sih, Bu? Nah, EEC ini merupakan organisasi kerjasama regional khususnya di wilayah Eropa Barat. Dan ini anggota EEC. Di antaranya ada Denmark, Prancis, Inggris, Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, apa sih keuntungan bangsa Eropa ini saat memasuki dalam masyarakat ekonomi Eropa? Nah, mereka itu mendapatkan keuntungan bisa melakukan perdagangan bebas tanpa tarif. Dan salah satu tonggak penting dalam masyarakat ekonomi Eropa pada saat itu, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1999, masyarakat yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa resmi menggunakan mata uang yaitu euro. Jadi mata uang negaranya itu mereka nggak dipakai lagi, tapi memakai mata uang satu yang sama semua yaitu euro. Nah, kemudian tujuan EEC itu apa sih, Bu, dibuatnya? Nah, tujuannya ini yaitu untuk mengintegrasikan seluruh masyarakat Eropa, khususnya masyarakat Eropa Barat, dengan tujuan untuk memajukan perekonomian, memperluas lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat di PowerPoint yang akan Ibu berikan. Tapi kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2009, masyarakat ekonomi Eropa ini diubah namanya menjadi Uni Eropa. Dan negara anggotanya itu tidak terbatas hanya di Eropa Barat saja, melainkan sudah mulai merambah ke Eropa Tenggara dan lain sebagainya. Tapi karena ini sejarah kontemporer, kalian harus tahu ya, info kekinian mengenai Uni Eropa itu sekarang seperti apa sih? Nah, berdasarkan informasi yang Ibu cari di internet, pada tahun 2016 ada kabar cukup menyedihkan dan ini cukup memukul berat bangsa Uni Eropa, yaitu dengan keluarnya Inggris dapat pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2016 terkenal dengan istilah Brexit atau Britanian Exit. Nah, kenapa sih, Bu, kok bisa keluar Inggris dari Uni Eropa? Alasan Inggris keluar dari Uni Eropa itu karena mereka itu merasa bahwa dengan masuknya Inggris ke Uni Eropa itu tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan. Sehingga mereka mengadakan referendum untuk menentukan, menanyakan kepada masyarakat Inggris apakah ingin terus masuk ke Uni Eropa atau mereka ingin mandiri saja keluar dari Uni Eropa. Dan hasilnya cukup mencengangkan, di mana 52% masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Itu dari mengenai masyarakat ekonomi Eropa. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai GATT atau dalam bahasa Inggris yaitu General Agreement on Tariffs and Trade, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Nah, GATT ini dibentuk di Jenewa, Swiss dengan ditandatangani oleh 23 negara
yang menyetujui dibentuknya GATT. Dan GATT ini lebih memfokuskan kepada bidang perdagangan internasional. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih tujuan dari GATT itu? Bisa dilihat di sini, tujuan GATT itu cukup banyak, tapi yang akan Ibu bahas itu satu saja, yaitu mengenai upaya untuk menerapkan prinsip liberalisasi perdagangan. Nah, yang dimaksud liberalisasi perdagangan itu seperti apa sih? Nah, yang dimaksud dengan liberalisasi perdagangan yaitu di mana para pedagang bebas untuk mengekspor atau mengimpor produk manapun dengan menggunakan satu tarif tunggal. Otomatis ini menimbulkan pro dan kontra. Selain itu, tujuan GATT yang cukup kontroversial yaitu mengenai penerapan mengupayakan untuk mengambil sumber daya alam di muka bumi ini secara seoptimal mungkin. Sehingga ini cukup menjadi perdebatan di antara berbagai kalangan. Nah, kemudian ini adalah lambang dari organisasi GATT. Jadi lambangnya ini cukup simpel ya. Nah, kemudian pada tahun 1994 terjadi perubahan besar-besaran dalam tubuh GATT ini, di mana mereka itu melalui perjanjian di Uruguay, mereka mengubah GATT menjadi WTO. Kenapa sih bisa diubah dari GATT menjadi WTO? Ini alasannya karena anggota GATT ini semakin banyak dan skalanya itu global sehingga membutuhkan wadah organisasi yang cukup besar. Sehingga dibentuklah WTO dan diresmikan pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Dan WTO ini merupakan organisasi perdagangan internasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Sekarang kita ke materi yang terakhir. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai masyarakat ekonomi Eropa, kemudian kita telah membahas mengenai perjanjian umum tarif dan perdagangan. Tiba saatnya kita di materi yang terakhir pada hari ini, yaitu mengenai WTO atau dalam bahasa Inggrisnya World Trade Organization, atau dalam bahasa Indonesianya Organisasi Perdagangan Internasional. Seperti yang Ibu sudah sebutkan di materi sebelumnya, WTO ini dibentuk pada 1 Januari tahun 1995 dengan tujuan sebagai berikut. Oke, kemudian tujuan utama WTO itu sebenarnya mengupayakan peresmian liberalisasi ekonomi, terutama dalam pengurangan tarif perdagangan. Jadi sederhananya itu saat kita ingin melakukan perdagangan antar negara, otomatis kan itu diterapkan bea cukai. Nah, kemudian dengan adanya WTO ini mereka itu cukup berambisi untuk mengurangi tarif dari bea cukai tersebut. Nah, WTO ini markasnya itu ada di Jenewa, Swiss. Nah, mungkin kalian agak sedikit deja vu ya, kenapa sih kok banyak markas organisasi regional serta global ini markasnya ada di Swiss? Alasannya karena Swiss dianggap sebagai salah satu negara yang paling aman di dunia dan letaknya cukup strategis terutama bagi organisasi yang berada di tingkat wilayah Eropa maupun Amerika. Kemudian perkembangan WTO ini pada tahun 2016 sampai 2017 anggota WTO mencapai 164 negara anggota termasuk Indonesia. Nah, kemudian ternyata salah satu alasan kenapa WTO ini cukup banyak diminati oleh para banyak negara, baik negara maju, berkembang maupun tertinggal, karena WTO ini menerapkan prinsip perlakuan sama bagi semua anggota. Jadi secara sederhananya, mau kamu negara maju, tertinggal atau berkembang, diterapkan perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan modal kekayaan dari negara yang kalian punya. Jadi itu tuh cukup menarik terutama bagi negara dunia ketiga untuk bergabung ke dalam WTO. Nah, tapi sayangnya ini intermezzo ya. Sayangnya pada tahun 2009 WTO ini mengalami protes besar-besaran di Seattle, Amerika Serikat, di mana demonstran ini tuh cukup anti terhadap WTO. Kenapa? Karena mereka itu menganggap dengan adanya liberalisasi perdagangan, otomatis ini akan merugikan dari kaum pekerja.
serta lingkungan pun akan tercemar karena tidak ada regulasi mengenai penyelamatan lingkungan ataupun pengelolaan limbah hasil industri. Sehingga demo ini cukup terjadi besar-besaran tahun 2009, bisa kalian lihat di YouTube karena masih ada rekamannya. Dan demo ini menewaskan banyak sekali demonstran serta sangat melanggar hak asasi manusia. Kenapa sangat melanggar hak asasi manusia? Karena pada awalnya demonstrasi ini tuh dilaksanakan dengan cukup baik, tapi tiba-tiba ada sekumpulan polisi yang anti huru-hara, mereka itu langsung memukul bahkan menginjak para demonstran ini agar tidak melanjutkan demonstrasinya. Dan ada satu cerita cukup terkenal dari demonstrasi WTO di Seattle ini, yaitu di mana seorang ibu yang sedang hamil 4 bulan, dia itu ikut demonstrasi di WTO di Seattle ini, kemudian dia diinjak perutnya oleh salah satu polisi sehingga mengakibatkan dia dan janinnya keguguran, kemudian dia divonis tidak bisa hamil lagi. Jadi sehingga ini cukup melanggar hak asasi manusia yang sangat diagungkan di Amerika Serikat. Jadi meskipun WTO ini cukup baik dalam menerapkan sistem kebijakan perdagangan, tapi di satu sisi mereka tidak bisa mengimbangi dalam sisi hak pekerja serta pengelolaan lingkungan. Selesai materi hari ini, gimana? Udah lumayan pusing. Di materi kali ini memang kita campuran ya, jadi banyak materi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan materinya cukup berat karena ini berkenaan dengan organisasi regional dan global. Tapi Ibu harap kalian bisa menikmati materi ini dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.